طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah rahimakumullah, puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita dapat hadir kembali kumpul istiqomah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah dirangkai dengan thalabul ilmi. Berharap mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tetap dilimpah curahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali mengawali taklim pada pagi hari ini, mari sama-sama kita takdimkan, kita awali dengan pembacaan Ummul Quran Suratul Fatihah. Berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan ilmu kita barakah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai di mana, Ustaz? Fadilatul farad al-mar'atu wa qala itu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'atu bermula perempuan, idza sholat jika dia sholat khomsaha 5 waktu, ayil maktubat artinya sholat yang difardukan, al khomsa yang 5, wa zakat dan dia menzakati malaha akan hartanya, wa shomat dan dia berpuasa syahroha di bulan Ramadan, ay Ramadan, ghaira ayyamil haidi selain hari-hari haid, wan nifasi dan nifas, ingkana jika ada haid dan nifas, wa hajjat dan dia pergi haji, baita rabbiha ke Baitullah, wa ata'at dan dia taat ba'laha akan suaminya, ay fi ghairi maksiatin artinya selain taat maksiat, wa ahsanat dan dia menjaga farjaha akan kemaluannya, ay min wat'in artinya dari perbuatan zina dubur, ghairi haliliha yang selain dihalalkannya, tadkhulu maka dia masuk jannata rabbiha ke surga Tuhannya, min ayyibabin dari pintu mana saja syaat yang ia kehendaki. Ini hadis untuk kaum Hawa. Ada beberapa yang bisa menyebabkan perempuan itu masuk surga.
dalam satu kisah ketika Nabi Muhammad SAW beliau saat melaksanakan perjalanan Isra Mi'raj, tibalah beliau diperlihatkan tentang isi neraka. Ternyata isi neraka itu kebanyakan perempuan, bukan laki-laki. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, kenapa ini kok neraka isinya perempuan semua?" Kata Jibril, neraka kebanyakan isinya perempuan karena yakfurnal ashir, mereka kufur terhadap suami, mereka sering ngelawan suami. Ini penting buat istri-istri kita. Jangan punya istri yang mulutnya nggak bisa dijaga. Jangan punya istri yang sering kali menuntut suami sedangkan suami tidak mampu untuk melaksanakannya. Ada hadis arba'atun allawati minan nar, ada 4 jenis perempuan yang menjadi penghuni neraka. Di antaranya adalah imro'atun tatakallafa zaujaha ma la yatik, perempuan yang sering kali menuntut sang suami di mana sang suami tidak mampu melaksanakannya. Keseharian suami menghasilkan rezeki cuma 100.000, tapi dituntut sehari gope, seminggu mati suami. Itu nggak kuat namanya. Nggak boleh. Perempuan yang model begini tukar sama bebek sekilo. Jangan nambah, repot. Kalau nambah piring pada pecah. Lalu diantaranya adalah perempuan yang tidak bisa menjaga ucapannya di hadapan suami. Kalau di hadapan suami ucapannya kotor. Ketika suami enggak ada, diomongin sama tetangga. Ini perempuan model begini ahli neraka. Pas suaminya pulang, habis dikata-katain, dasar tolol, bego, apa aja dikata. Ini model-model perempuan yang mulutnya enggak bisa dijaga itu penghuni neraka. Lalu diantaranya lagi adalah perempuan yang tidak bisa menjaga harta suami saat suami pergi dari rumah. Suami berangkat dari rumah, TV masih ada. Pulang kerja, TV dijual. Ada di sini yang bininya begitu? Nggak ada ya? Kalau ada, karungin, kasih karbit, buang ke BKT. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, suami istri yang tidak bisa menjaga harga diri seorang perempuan. Di antaranya istri yang tidak bisa menjaga harga diri perempuan adalah mereka yang sering bersolek di luar bukan untuk suaminya tapi agar dilihat orang lain elok, cantik. Kalau keluar itu pakai sifat mata sampai ketekuk, pakai minyak wangi diguyur, mandi minyak wangi, pakai lipstik bibir mulai dari warna merah sampai hijau dipakai juga sama dia. Maka siapapun seorang istri yang bersolek bukan untuk suaminya, mereka yang menggunakan bedak agar dilihat oleh orang lain, menggunakan lipstik agar terlihat cantik di hadapan laki-laki lain, bahkan pakai minyak wangi agar tercium harum di hadapan orang lain, semua makhluk yang ada di alam dunia, baik dari kalangan malaikat, bahkan binatang-binatang yang melata di bawah bumi, tumbuh-tumbuhan, bahkan ikan yang ada di laut melaknat istri yang model begini sampai hari kiamat.
Na'udzubillah min dzalik. Maka neraka itu kebanyakan isinya perempuan. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jalan efektif dan jalan paling enak buat kaum Hawa agar tidak masuk ke jurang api neraka. Apa kata Rasulullah? Al-mar'atu idza shallat khamsaha. Perempuan itu kalau dia tidak tinggalkan sholat 5 waktu, wa zakat malaha, dia zakat hartanya, wa shamat syahroha, bulan Ramadan dia puasa, wa hajjat baita rabbiha, dia punya uang berangkat haji, wa ata'at ba'laha, dia taat kepada suaminya, wa ahsanat farjaha, dan dia mampu menjaga harga dirinya, kata Rasulullah, tadkhulu jannata rabbiha, maka dia akan masuk ke dalam surga min ayyiba bin sya'at, dari pintu mana saja yang ia kehendaki. Ya kan sebetulnya gampang. Perempuan mah asal sembahyang rajin, puasa enggak ditinggalin, waktunya zakat fitrah dia bayar, kalau dia punya harta lebih dia berangkat haji, kemudian dia jaga harga diri dan taat kepada suami, silakan kata Allah masuk surga dari pintu mana saja. Gampang apa susah? Gampang. Yang susah lakinya. Sebab di akhirat itu Pak, yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah itu bukan istri. Kelak ketika menghadap Allah, istri kita nggak ditanya, kenapa suamimu nggak sholat, kenapa suamimu nggak ngaji, kenapa anakmu nggak sholat, kenapa anakmu nggak ngaji, nggak ditanya istri kita mah. Yang ditanya kita laki-laki, kenapa istrimu nggak sholat, kenapa anakmu nggak sholat. Enakan jadi laki apa perempuan? Enakan jadi laki. Tapi tanggung jawabnya besar. Perempuan enak masuk surga dari pintu mana aja, yang penting taat sama suami. Kuncinya itu aja. Bahkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub itu ada ringkasan tentang ciri-ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan. Ada 11 min alamatis sa'adah. Ada 11 ciri-ciri orang yang mendapatkan kebahagiaan. Di antaranya yang pertama, ayyakuna zahidan fid dunya wa raghiban fil akhirah. Orang itu kalau zuhud dalam urusan dunia, lalu dia cinta semangat dalam urusan akhirat. Ini calon bahagia dunia akhirat. Yang kedua, antakuna himmatuhu fil ibadah wa tilawatil Qur'an. Mau itu suami, mau istri, mau anak, kalau semangatnya dalam urusan ibadah dan baca Quran, ini berarti tanda-tanda orang yang sa'adah, bahagia. Yang ketiga, ayyakuna qalilal qaul fima la yahtaju ilaih. Dikit bicara, tidak banyak bicara, bicara sebutuhnya saja. Ini dapat bahagia nih. Kemudian yang keempat, ayyakuna muhafizan lis shalawat al khamsi, menjaga sholat 5 waktu. Lalu yang kelima, ayyakuna wara'an fi ma qalla au aksara minal haram awish syubuhat, menjaga sedikit atau banyak barang-barang haram atau barang-barang syubhat. Yang keenam, di antaranya lagi adalah ayyakuna sakhiyan kariman. Kalau pengen bahagia harus dermawan. Yang kedua, kariman, harus punya akhlak yang mulia. Lalu yang ke berapa dah? Yang ketujuh, ayyakuna mutawadhi'an ghaira mutakabbirin. Harus rendah diri, jangan sekali-kali sombong. Kemudian yang kedelapan, ayyakuna bima khalaqallah. Kita itu harus punya jiwa belas asih
punya jiwa kasih sayang terhadap semua makhluk Allah. Kemudian yang ke berapa? Yang ke-9 apalagi? Ayyakuna nafi'an lil khalqi, harus bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Kemudian yang ke-10 ayyakuna dzakiran lil mauti katsiran, harus banyak-banyak ingat mati. Dan yang ke-11 nih, yang ke-11 jadi manusia itu harus menjaga hati. 11 tanda-tanda ini yang menjadi ciri-ciri orang yang bahagia. Nah, 11 tanda ini tidak perlu kita mencari di luar, tapi adakah 11 tanda ini dalam rumah tangga kita? Kalau dalam rumah tangga kita suami atau istri giat ibadah, ada yang giat baca Quran, atau nggak banyak ngomong, suaminya diem aja, bininya yang banyak ngomong, atau suaminya ngomong mulu, bininya yang nggak banyak ngomong, berarti dia masuk dalam kategori keluarga yang kelak akan mendapatkan saadah. Jadi menjaga keluarga itu nggak gampang, terutama dalam hadis ini disampaikan, ditegaskan perempuan itu harus betul-betul dia menjaga sholatnya, zakat, puasa, pergi haji, taat sama suami, dan bisa menjaga harga diri, maka dipersilahkan masuk ke pintu surga dari pintu manapun. Wa Allah sallallahu alaihi wasallam ta'ataz zauji ila mabanil Islam isyaratan ila annaha azimah. Bunyal Islam ala khomsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara. Kemarin ya, di antaranya syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Ternyata 5 dasar Islam ini oleh Rasulullah disandarkan tentang ketaatan seorang istri terhadap suami. Jadi taatnya seorang istri kepada suami itu adalah bagian daripada dasar agama Islam, sebab ketaatan istri terhadap suami itu merupakan azimah, sesuatu yang agung, yang besar. Nah itu tadi. Jadi taatnya seorang istri kepada suami itu bukan main-main. Kata Rasulullah, andaikan ada Tuhan yang boleh disembah kecuali Allah, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Sayangnya nggak boleh. Sujudnya pas lagi lebaran doang. Iya, nangis-nangis kalau lebaran. Beras habis manyun lagi. Mabanil Islam, ketaatan seorang istri terhadap suami itu bagian daripada dasar agama Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, likulli syai'in alamun, likulli syai'in ilmun ay liwa'un. Setiap sesuatu itu punya bendera. Wa ilmul iman as-sholah, dan ilmunya iman adalah sholat. Orang kalau dikatakan dia punya iman, berarti dia masih menjaga sholat. Kalau orang sudah tidak menjaga sholat, maka kadar keimanannya semakin menipis. Jangan kita katakan imannya hilang. Dalam bab sebelumnya disampaikan tentang iman. Iman itu esensi. Iman itu sepanjang kita masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka di hati kita masih punya iman kepada Allah. Iman tidak akan pernah hilang kecuali kita murtad. Maka iman itu pada dasarnya tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Lantas yang bertambah dan berkurang apa? Yang bertambah dan berkurang itu bukan imannya, tapi kadarnya. Al-imanu yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Kalau kita taat, maka kadarnya akan semakin kuat. Tapi kalau kita maksiat, maka kadarnya akan semakin surut.
imannya masih ada. Jadi kalau umat Nabi Muhammad, kita nih orang Islam, walaupun enggak sholat, walaupun enggak zakat, dia enggak puasa, tapi dia masih yakin bahwa Allah Tuhannya, Muhammad utusannya, matinya masih bawa iman. Cuma tipis, bahkan imannya ini seolah-olah tidak terlihat karena sudah ditutup dan diselubungi oleh perbuatan maksiat. Nah, untuk memperlihatkan keimanannya kembali, maka kotoran yang ada di sekeliling iman ini harus dibakar dulu. Di mana bakarnya? Di neraka. Dibakar, dibersihin, imannya kelihatan, baru digiring masuk ke surga. Jadi kita semua pasti bakal masuk surga. Nggak ada kita masuk neraka. Ujung-ujungnya kita pasti bakal masuk surga. Cuma banyak yang mampir dulu. Ada yang mampirnya bentaran, ada yang mampirnya lamaan. Kalau iman kita kadarnya kuat, yang lamaan banyak duit. Ya, berarti yang cepetan yang susah ya. Jadi enakan susah apa kaya? Enakan kaya ya. Kalau kita pengen masuk surga tanpa dihisap, jadi orang miskin. Ada doa yang sampai sekarang nggak pernah dibaca sama ustadz. Allahumma ahyina miskinan wa amitna miskinan wahsyurna fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan aku bersama golongan orang-orang miskin. Coba dengerin ustadz kalau baca doa, dibaca nggak itu? Nggak. Sampai ustadz nggak mau susah gitu. Boro-boro mau nyuruh murid nggak akan begitu. Nabi Muhammad itu saking beliau zuhud dalam urusan dunia, beliau itu nggak mau harta masih ada di rumah. Sampai pada satu ketika Rasulullah sholat berjamaah, setelah sholat berjamaah biasanya beliau zikir bareng. Tapi saat itu beliau buru-buru pulang. Pulang nggak lama balik lagi ke masjid. Kata sahabat, ya Rasul, kok tumben-tumbenan? Biasanya habis sholat wirid bareng. Tadi kok pulang? Apa kata Nabi? Iya. Tadi habis sholat saya ingat di rumah masih ada duit. Saya nggak mau kalau lagi zikir keingetan harta. Makanya saya pulang dulu duit saya kasih ke orang susah. Sekarang saya nggak punya harta, jadi saya ibadahnya enak tenang. Itu Nabi. Model kayak kita gitu coba. Sembahyang aja mikirin ganda. Tuh. Iman itu esensi. Sepanjang kita masih mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti kita masih punya iman. Nah, bendera iman itu ada pada sholat seseorang. Jadi walaupun dalam pandangan Allah orang itu nggak sholat, tapi dia punya iman karena masih syahadat. Cuma dalam pandangan syariat, dalam pandangan manusia, siapapun yang sholat pasti punya iman. Tapi kelihatannya kalau ada orang yang kelihatannya nggak sholat, imannya kayak nggak ada. Kalau kata orang Betawi, puyeng mulu, kayak kagak punya Tuhan lu gitu. Artinya setiap sesuatu itu punya tiang, punya bendera, dan tiang serta benderanya iman adalah as-sholatu sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha fis shalah. Ini penting. Ittaqullaha fis shalah. Bertakwalah kalian semua kepada Allah dalam keadaan sholat. Takutlah kalian semua kepada Allah dalam keadaan sholat. Ittaqullaha fis shalah. Ittaqullaha fis shalah. Rasulullah menyampaikan hadis ini 3 kali. Ittaqullah fis shalah, ittaqullah fis shalah, ittaqullah fis shalah. Ai bi ta'limi arkaniha wa syurutiha. Maksudnya takut kepada Allah dalam keadaan sholat adalah dengan belajar rukun-rukunnya sholat, syarat-syaratnya sholat, wahai atiha, dan sunnah-sunnah hayatnya sholat, wa ab'adiha, sunnah-sunnah ab'adnya sholat, wal ityani biha,
dan melaksanakan sholat fi auqatiha di waktunya, wa takrirul jumlati salasan limazidi ta'kid. Rasulullah memerintahkan ittaqullah fi shalah, ittaqullah fi shalah, ittaqullah fi shalah 3 kali. Tujuannya adalah untuk menguatkan bahwa sholat itu harus betul-betul sesuai dengan syarat rukun sunnah-sunnahnya. Kalau ada orang yang sholat kemudian sebagian rukunnya tertinggal, maka boleh jadi secara syariat sholatnya dianggap tidak sah. Tetapi itu pandangan syariat. Kalau bicara pandangan hakikat, Allah tidak melihat itu. Justru sholat itu yang dipandang adalah hatinya. Berapa banyak orang yang pandai dalam urusan sholat, tetapi ketika sholat dia tidak ikhlas. Dan berapa banyak orang yang tidak terlalu pandai dalam urusan sholat, tapi hatinya betul-betul ikhlas. Allah lebih suka orang yang sholat hatinya ikhlas dibanding orang yang sholat hatinya tidak ikhlas. Jadi nggak menjamin yang pakai gamis duluan masuk surga. Nggak menjamin yang pakai sorban duluan masuk surga. Nggak menjamin ustadz sholatnya lebih dulu diterima. Enggak. Karena ustadz yang pakai gamis, yang pakai sorban juga sama, punya sifat sombong. Kadang-kadang sembahyang karena terpaksa. Kadang-kadang terawih karena ada jadwal. Coba kalau nggak ada jadwal, paling di rumah. Bahkan berapa banyak penceramah yang kalau ada jadwal kultum jauh, mereka berangkat dari abis maghrib sampai di lokasi selesai terawih, abis terawih ceramah, pulang terawih, udah nggak terawih dia. Banyak yang begitu. Ini membuktikan bahwa sholat itu bagian daripada ibadah hati sebetulnya. Takut terhadap Allah dalam urusan sholat, kita berusaha untuk menjaga syarat rukun dan sunnah-sunnahnya. Ittaqullaha fima malakat aimanukum. Lalu kata Rasulullah, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah fima malakat, dalam urusan budak yang aimanukum, yang kalian miliki intinya. Aimin adamiyyin wa hayawanin muhtaram. Maksudnya takut terhadap harta atau apapun yang ada pada tangan kalian, baik itu berurusan dengan hak adami atau dengan hewan yang dimuliakan. Ini tadi dalam urusan kariman, rahiman bima khalaqallah. Kita harus punya sifat rahim terhadap semua makhluk Allah. Sifat rahim itu adalah jiwa kasih sayang, bukan hanya sekedar kepada sesama manusia, tetapi kepada hewan-hewan pun kita harus betul-betul punya jiwa kasih sayang. Apalagi hewannya itu hewan yang dimuliakan. Mana hewan yang dimuliakan? Hewan yang dimuliakan itu diantaranya adalah hewan kurban. Ketika motong hewan kurban, maka jangan sampai menyakiti hewan kurban itu sendiri. Mulai dari cara menjatuhkannya, sampai cara memotongnya, sampai cara mutus kepala. Kadang-kadang orang motong kurban, jatuhin, bangun lagi, dijatuhin lagi, bangun lagi. Itu kan kasihan binatang gitu. Karena nggak punya trik, akhirnya dia nggak punya sifat rahim kepada hewan. Belum lagi yang motong gogol, pisaunya nggak tajam. Belum lagi hewan belum mati banget, masih gerak, tahu-tahu saking pengen buru-buru ditandingin, palanya langsung diputus. Itu pun sama, nggak boleh, nggak punya sifat rahim. Lalu yang ketiga, ittaqullaha fid dha'ifin. Takutlah kalian semua kepada orang-orang lemah. Ai al-mar'ati al-armalah, maksudnya perempuan-perempuan janda. Takut ama janda. Ail muhtajati al-miskinah, yang dimaksud mereka perempuan yang butuh, yang miskin, allati la kafilalaha, yang dia tidak ada yang menanggung. Jadi kalau ada tetangga perempuan sudah tua, kemudian dia tidak punya suami,
dalam keadaan sulit, butuh bantuan, dan anaknya nggak ada yang nanggung, maka awas, hati-hati tuh sama perempuan model begitu. Sekali doa langsung diijabah sama Allah. Jangan sekali-kali kalau kata kita jangan ngata-ngatain janda. Kadang-kadang janda dibuat bahan bercandaan. Kan janda kesian, gak ada yang nanggung. Jadi yang nanggung siapa? Al-muhtajat al-muhtajat al-miskinati allati laka filalaha wasobiyil yatim, dan takutlah kalian kepada anak kecil yang yatim. Aisogiri artinya anak kecil alladzi la abalahu, yang tidak punya bapak, zakaron kana au unsa, baik anak itu laki-laki ataupun perempuan. Ada beberapa yang harus kita takuti pesan Rasulullah. Yang pertama, takut dalam urusan sholat. Yang kedua, takut dengan harta yang kita miliki. Yang ketiga, takut kepada jompo intinya. Dan yang keempat, takut kepada anak yatim. Rawahul Baihaqi, hadis riwayat Imam Baihaqi, an Anasin, dari sahabat Anas ibni Malik, wa huwa hadisun hasanun, ini adalah hadis yang baik. Wa huwa ma'urifa makhrajuhu, hadis yang diketahui keluarnya, min kaunihi hijazian, yang dari sebangsa Hijazi, syamian Syam, iraqiyan Irak, makiyan Mekah, kufiyan Kufah. Jadi hadis ini sudah hasan sesuai dengan sanadnya. Kesimpulan dari beberapa hadis, yang pertama, kita ingatkan terus istri-istri kita, jangan sampai mereka tinggalkan sholat, jangan sampai mereka tinggalkan puasa, jangan sampai mereka berani kepada suami. Siapapun istri yang menjaga sholatnya, menjaga puasanya, dia zakat, dia taat kepada suami, dia bisa menjaga harga diri, maka jaminannya masuk surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Yang kedua, harus betul-betul menjaga sholat kita, karena sholat itu bagian daripada benderanya ilmu. Orang yang bisa menjaga syarat rukun sholat, berarti benderanya berkibar terus dan tiangnya semakin kuat. Tapi sebaliknya, orang yang tidak menjaga sholatnya, syarat rukun dan lain sebagainya, berarti dia telah merubuhkan sebagian daripada tiang agamanya. Takut dengan anak yatim, dengan janda dan lain sebagainya. Tidak lain harapannya semua itu mengajarkan kita agar punya sifat welas asih kepada sesama, dan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah, belas asilah kepada makhluk yang ada di muka bumi, niscaya makhluk yang ada di langit akan memberikan rahmat kepada kalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Birahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma kama an'amta 'alaina fazidhu wa kama zidta fabarik wa kama barakta fa'adim wa kama adamta fala taslub la 'aisha illa 'aishal akhirah. Rabbana fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma iftah 'alaina futuhal arifin wa fahimna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.